Bismillahirrahmanirrahim. Solihin, solihat dimanapun Anda berada, barakallahu fikum ajmain. Mudah-mudahan siam Anda, ibadah Anda semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan Anda dan juga urusan kita semuanya. Semua cita-cita kita digampangkan dan dimudahkan untuk meraihnya. Barakallahu fikum ajmain. Baik, di kesempatan kali ini kita masuk halaqah di hadis yang ke-9 terkait al-akhdhu bil yasir wa tarku ta'sir, yaitu mempermudah tidak mempersulit, mengambil hal-hal yang mudah dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sulit. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah yaitu Abdurrahman ibnu Sahr, semoga Allah meridhoi beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah, dan apa yang kuperintahkan laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancur disebabkan banyak bertanya dan sering menyelisih nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jamaah sekalian mengandung banyak sekali faedah. Syekh Mustafa Bugo yang mensyarah hadis ini sampai berlembar-lembar untuk mensyarah hadis ini. Cuma kita ambil beberapa poin yang mungkin kita bisa praktekkan atau menginspirasi kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa huwa haditsun azimun min qawaidid dini wa arkan Islam fayam bagi hifdhuhu wal itinabih. Ini merupakan hadis yang sangat besar dan termasuk kaidah dalam beragama, kaidah yang paling utama, termasuk kaidah-kaidah dalam rukun Islam. Maka wajib kita menghafalnya dan memiliki perhatian terhadapnya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini munculnya ada sebabnya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, beliau memberikan khutbah, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Kemudian ada salah seorang di antara sahabat, ada yang mengatakan namanya Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam sampai sahabat Al-Aqra ini bertanya 3 kali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau menjawab, "Lau qultu na'am la wujibat." Andaikan aku mengatakan iya, maka haji akan diwajibkan tiap tahun dan itu berat bagi kita. Walam mastata'tu, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Daruni ma taraktukum." Biarkan aku dalam perkara-perkara yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya, udah terima saja. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Orang-orang sebelum kalian itu hancur dan binasa gara-gara banyak bertanya dan berbeda pendapat dengan para nabi. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu masata'tum, makanya kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uh, dan kalau seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin, itu asbabul wurud daripada hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian, hadis ini berbicara terkait tentang apa yang aku larang maka jauhilah. Larangan Nabi Muhammad SAW ada 2 jenis. Yang pertama nahyu tahrim, yang kedua nahyul ikraha. Larangan bermakna haram, ya, seperti berzina, jangan la doror wala diror, tidak boleh mencelakakan diri, kemudian tidak boleh menunjuk kawan dengan pedang, kemudian tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, dan lain sebagainya. Itu adalah nahyut tahrim. Kemudian yang kedua adalah apa? Nahyul karohah, larangan tapi tidak sampai haram, dia makruh. Banyak jamaah sekalian, diantaranya Rasulullah melarang untuk makan bawang merah kemudian datang ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk makan sambil muttaqi, yaitu leyeh-leyeh. Dan masih banyak larangan-larangan yang bukan haram tapi makruh. Tetap aja seorang muslim, mau itu haram apalagi haram ya, yang makruh saja harus ditinggalkan, karena dia tidak ingin Rasulullah SAW tidak suka sama dia. Kemudian kaidah kedua dari faedah berikutnya dari hadis ini adalah ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu memperbolehkan hal-hal yang haram. Ya, tapi ada kaidah lain, ya, yaitu apa? Yaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha.
sesuatu yang sifatnya darurat itu dilaksanakan sesuai kadarnya. Jadi misalkan kalau kita lapar sampai lemas, hampir pingsan ya, bahkan pingsan, tidak ada yang dimakan kecuali di situ ada bangkai, misalkan taruhlah misalkan bangkai kambing ya, yang mati, yang masih bisa dimakan, belum membusuk ya, maka ambillah sekedar menahan rasa lapar. Itu namanya ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Jangan kemudian makan sampai banyak, apalagi diambil dibawa pulang nanti sampai di rumah di saatnya beri tongseng ya. Ini nggak benar. Baik, jamaah sekalian, ini kaidah yang berikutnya yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya iltizamul amr. Sesuatu yang diperintahkan harus kita komitmen melaksanakannya. Perintah sendiri jamaah sekalian itu ada beberapa jenis disebutkan oleh para ulama. Yang pertama amrul ijab, perintah untuk bermakna wajib. Perintah untuk sholat, perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk berjamaah di masjid. Kemudian ada perintah amrun nadab, yaitu perintah tapi sebenarnya sunnah, tidak sampai wajib. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berinfak, memerintahkan untuk zikir. Jadi kalau nggak dikerjakan bukan berarti dosa, tapi berkurang penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, para ulama mengeluarkan sebuah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu mengharuskan untuk dipermudah. Jadi ini bagian daripada maqasidus syariah, yaitu untuk mempermudah urusan manusia. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Selama tidak ada jalan lain ya, selama sekali lagi tidak ada jalan lain. Allah juga berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian sesuatu yang berat dalam urusan agama. Rasul juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan persulit. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal-hal yang sifatnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita boleh mengambil yang marjuh, yang tidak begitu kuat demi sebuah maslahat atau untuk meringankan sesuatu yang memang harus diringankan. Baik, kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran yaitu pelajaran terkait tentang hancurnya umat-umat sebelum kita. Di antaranya terlalu banyak tanya. Tanya itu boleh, tapi ketika proses turunnya wahyu itu akan menjadi berat. Sebagaimana orang-orang zaman Bani Israel bertanya terkait masalah sapi. Hampir saja mereka tidak menyembelih sapi karena tanya terus, warnanya kayak apa, bentuknya seperti apa, dari mana kami dapatkan. Ya sudah, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan sesuatu yang sifat umum, ya lakukanlah sebebas-bebasnya. Jangan kemudian ditanya terus. Baik jamaah sekalian, kecuali kalau setelah wahyu terputus atau wahyu sudah selesai. Contohnya pada zaman kita sekarang, kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya syariat, kita banyak nanya nggak masalah, tentang tata cara tawaf, tanya sedalam-dalamnya nggak masalah, karena tidak akan berubah menjadi wajib, sebab hukum sudah final ya, sudah paten. Kemudian dalam masalah urusan akidah juga tidak boleh terlalu banyak nanya, karena itu akan menyebabkan kematian bagi hati kita. Beriman saja. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.